Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli dengan NIM 17106221111 dari program studi S1 Bisnis Digital C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan laporan praktik kerja lapangan di PT Kreasi Gemilang Sejahtera atau yang biasa dikenal dengan KGS dengan subjudul Implementasi Media Digital dan Konten Promosi untuk meningkatkan brand awareness dan engagement PT Kreasi Gemilang Sejahtera. Yang pertama, kita masuk ke pendahuluan latar belakang. Pada era digital saat ini, strategi pemasaran mengalami perubahan besar seiring perkembangan teknologi. Perusahaan tidak hanya mengandalkan promosi konvensional, namun mulai beralih ke media digital seperti media sosial dan website yang mampu menjangkau konsumen secara luas dan interaktif. Menurut Triswanto et al. Pada tahun 2023, strategi pemasaran digital yang adaptif terhadap tren dan perilaku konsumen menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing bisnis di era ekonomi kreatif. Sedangkan menurut Bahrul Ilmi dan Indiana Widriarini, media sosial seperti Instagram terbukti menjadi alat komunikasi pemasaran dua arah yang efektif dalam meningkatkan literasi informasi dan engagement. Menurut Randy Adisofyan, media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube memiliki tingkat preferensi tinggi sebagai platform promosi digital karena jangkauannya luas, kemudahan akses, dan efektivitas dalam menarik perhatian konsumen. Tujuan dari pelaksanaan PKL ini adalah untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam kerja nyata. Yang berikutnya informasi umum PKL. Kegiatan PKL yang dilakukan oleh praktikan dimulai pada tanggal 3 Maret 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Juli 2025. Praktikan berkesempatan untuk menjalani praktik PKL di PT Kreasi Gemilang Sejahtera yang berlokasi di Jalan Barokah nomor 99, Kampung Parung Dengdek, Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada proses persiapan, praktikan mengumpulkan berkas seperti surat, permohonan magang, CV, dan portofolio. Dan pelaksanaan PKL dilakukan secara onsite dari jam 8 hingga jam 5. Tugas yang dimuat mencakup pembuatan konten promosi, desain kemasan, pengelolaan media sosial seperti Instagram dan TikTok, serta pengembangan ulang website perusahaan dan brand. Dan selama menyusun laporan, berisikan kegiatan praktikan selama menjalani magang yang dimulai pada bulan Maret hingga bulan Juni. Yang berikutnya yaitu profil perusahaan. PT Kreasi Gemilang Sejahtera atau KGS adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan susu bubuk dan nutrisi. Sudah berdiri sejak tahun 2017 dan perusahaan ini memiliki lini usaha dalam formulasi dan blending bahan baku susu atau dairy dan non-dairy untuk keperluan industri makanan dan minuman. Sebagai marketing kreatif intern, Praktikan tergabung ke dalam divisi multimedia dan bekerja di bawah bimbingan kepala divisi multimedia dan di bawah bimbingan managing director secara langsung. Tugas dan peran praktikan selama menjalani PKL di PT Kreasi Gemilang Sejahtera mencakup yang pertama, pembuatan akun, pengelolaan eksekutor konten media sosial, yaitu membuat akun media sosial dan konten digital untuk akun Instagram dan TikTok dari brand seperti Inomaltin, Wepro Nutrition, dan Innovate Powder. Yang kedua, desainer materi promosi visual, yaitu praktikan membuat berbagai desain promosi seperti slide presentasi produk Wepro Nutrition dan menyesuaikan desain visual berbagai varian produk Wepro agar sesuai dengan layout kemasan box. Yang berikutnya, pengembangan ulang website perusahaan dan brand, yaitu praktikan mendesain ulang dan memperbarui website resmi innovatepowder.com atau PT KGS dan Wepro Nutrition untuk memperbarui tampilan dan fitur website agar lebih modern dan responsif. Yang ketiga yaitu penyusunan konsep dan copywriting konten.
Praktikan membuat storyboard, caption, dan naskah konten untuk video promosi dan video podcast. Yang terakhir, pembuatan produksi video promosi dan podcast. Itu praktikan terlibat dalam proses produksi video promosi yang ditayangkan di TikTok dan Instagram Reels, serta terlibat dalam produksi skrip video bersama tim multimedia. Berikut adalah aktivitas PKL selama menjalani PKL di PT Kreasi Gemilang Sejahtera. Yang pertama yaitu membuat menyesuaikan desain kemasan Webro untuk kebutuhan produksi sliding box. Yang kedua, membuat dan mengelola akun media sosial bagi beberapa brand yang berada di bawah naungan PT KGS seperti akun Instagram dan akun TikTok. Dan yang ketiga, merancang dan menyusun slide deck profil untuk band Webro Nutrition sebagai media presentasi dalam aktivitas pemasaran dan kolaborasi. Praktikan turut berperan dalam proses perencanaan dan produksi konten podcast yang merupakan salah satu proyek baru di PT Kreasi Gemilang Sejahtera. Dan yang kelima, praktikan mendapatkan tanggung jawab untuk mendesain ulang tampilan website resmi PT Kreasi Gemilang Sejahtera dan website Webro Nutrition. Berikutnya kendala dan solusi. Kendala yang terjadi yang pertama yaitu adanya perubahan brief selama proses pengerjaan. Yang kedua, terbatasnya ketersediaan foto untuk kebutuhan website. Dan solusinya yang pertama, jika terjadi perubahan brief selama proses pengerjaan, yaitu dengan cara meningkatkan intensitas komunikasi antar divisi. Lalu, solusi untuk kendala terbatasnya ketersediaan foto, di sini praktikan melakukan pengambilan gambar secara langsung di lapangan. Dan berikutnya, kesenjangan teori dan praktik. Alur kerja kreatif umumnya disusun secara sistematis, mulai dari riset, briefing, konsep desain, hingga eksekusi. Namun di lapangan, briefing tidak selalu lengkap dan perubahan brief dapat terjadi secara mendadak. Hal ini membuat praktikan harus menyesuaikan dengan kondisi yang terjadi di lapangan secara cepat. Yang kedua, efektivitas konten tidak hanya ditentukan oleh penerapan teori komunikasi pemasaran digital, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan mengikuti perkembangan tren visual dan gaya komunikasi yang sedang populer di masing-masing platform. Berikutnya, skill yang diperoleh praktikan. Selama menjalani PKL, praktikan mendapatkan beberapa hard skill dan soft skill yang praktikan peroleh sebagai marketing kreatif intern. Di antaranya yang pertama, hard skill yang praktikan dapat yaitu adalah desain grafis, yang kedua yaitu copywriting, yang ketiga pembuatan website, jadi praktikan mendesain ulang tampilan dan struktur, dan yang keempat, produksi konten video. Lalu, soft skill yang praktikan dapat yaitu yang pertama kemampuan komunikasi, jadi praktikan aktif berdiskusi dan menerima arahan langsung dari mentor. Dan yang kedua, kreativitas dan problem solving, ya praktikan dilatih untuk berpikir kreatif dan menemukan solusi yang cepat dan tepat agar dapat menghasilkan konten yang menarik dan relevan. Yang ketiga, kerjasama tim. Di sini praktikan bekerja sama dalam divisi multimedia untuk proses produksi konten mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga revisi untuk konten sosial media dan materi promosi yang sesuai. Dan yang keempat, manajemen waktu. Di sini praktikan belajar mengatur waktu untuk menyelesaikan beberapa tugas, mulai dari revisi desain, penyesuaian konten, hingga persiapan materi promosi event. Praktikan belajar mengatur jadwal kerja secara efisien agar seluruh tugas dapat diselesaikan tepat waktu. Dan yang terakhir, dan yang berikutnya kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulannya, praktikan memperoleh pengalaman nyata dalam strategi pemasaran digital, mulai dari desain konten, pengelolaan media sosial, hingga pengembangan ulang website perusahaan dan brand. Pengalaman ini memperkaya keterampilan praktikan dalam teknis dan soft skill. PKL ini juga memberikan nilai tambah signifikan bagi praktikan dalam memahami implementasi strategi digital branding dan pengelolaan media sosial. Dan yang berikutnya yaitu rekomendasi. Untuk praktikan, rekomendasinya itu
terus asah keterampilan teknis dan jaga relasi profesional. Untuk perusahaan, agar dapat mengoptimalkan fitur-fitur yang saat ini sudah berkembang di sosial media. Contohnya seperti live TikTok, serta memperbanyak dokumentasi visual. Dan rekomendasi untuk universitas, meningkatkan kerjasama terhadap berbagai perusahaan guna untuk membantu proses PKL mahasiswa bisnis digital. Sekian laporan praktik kerja lapangan dari praktikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let me introduce myself. My name is Muhammad Rafi with student ID 171062211 from the Digital Business Undergraduate Program Faculty of Economic and Business Universitas Negeri Jakarta. On this occasion, I will present my fieldwork practice internship report at PT Kreasi Gemilang Sejahtera with the subtitle Implementation of Digital Media and Promotional Content to Increase Brand Awareness and Engagement at PT Kreasi Gemilang Sejahtera. First, let's move into the introduction. Background: in today's digital era, marketing strategies have undergone a major transformation alongside technological advancements. Companies no longer rely solely on conventional promotion, but have shifted to digital media such as social media and websites that can reach consumer more widely and interactively. According to Riswanto et al., digital marketing strategies that adapt to trend and consumer behavior are key to increasing business competitiveness in the creative economy era. And according to Bahrul Ilmi and Indiana Widiarini, social media platforms like Instagram have proven to be effective two-way marketing communication tools in enhancing information literacy and audience engagement. And according to Randy Adisofyan and Andi Arifan, social media platforms such as TikTok, Instagram, and YouTube are highly preferred for digital promotion due to their broad reach, ease of access, and effectiveness in capturing consumer. Objective is the purpose of the internship is to apply the theoretical knowledge according during university into the professional work environment. Next, we go to general internship information. The internship program was conducted from 3 March to 31 July at PT Kreasi Gemilang Sejahtera. PT Kreasi Gemilang Sejahtera located in Jalan Barokah nomor 99, Kampung Parung Dengdek, Wana Herang, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. The preparation stage: submission of documents such as internship application letter, curriculum vitae, and portfolio. The implementation stage: internship was carried out on site from 8 to 5. And the roles is designing visual content, managing digital platform, and producing multimedia content from brand promotion. Report writing stage is preparing a report containing the activity carried out by intern during the internship. Now we go to company profile. PT Kreasi Gemilang Sejahtera is a company engaged in dairy powder processing and nutrition manufacturing, established in 2017. The company specializes in the formulation and blending of dairy and non-dairy based ingredient for the food and beverage industry. As a marketing creative intern, the intern was part of the multimedia division
and work under the supervision of the head of multimedia division and directly guided by the managing director. Interns tasks and roles. The first one is creating, management, and executing social media content, including Instagram and TikTok, uh, and visual promotion material designer. The third one is website redevelopment for company and brand. The fourth is content concept developer and copywriter. And the fifth is promotional video and podcast production. Internship active summary participate in designing the packaging layout for Wipro Nutrition products, specifically for the sliding box format. And the, th- the second one is creating and managing social media account, such as TikTok and Instagram. And the third is creating profile slides to support marketing activities. And the fourth is scripting and video podcast production. And the fifth is company and brand website redesign. Now we go to challenge and solution. Challenge, brief change during the development process, and the solution to increasing communication intensity. The challenge number two, limited availability of photo for website needs. The solution for this challenge is to conducting direct image capture in the field. Now, theory, practice, and gap. The creative workflow is generally structured systematically, starting from research, briefing, design, concept, execution, and evaluation. However, in practice, briefing are not always complete, and brief change can occur suddenly. The effectiveness of content is not only determined by the application of digital marketing communication theory, but is also influenced by the ability to keep up with visual trends and communication style that are currently popular in each platform. Now, skill acquired during the internship. The first hard skill. The first one is graphic design. Second is copywriting. The third is website creation. And the fourth is video content production. And this for the soft skill, the first one is communication skill. The second is creativity and problem solving. The third is teamwork. And the fourth is time management. Now we go to conclusion and recommendation. The conclusion is the intern gain hands-on experience in digital marketing strategies, ranging from content design and social media management to the redevelop of the company and brand website. This experience enriches technical skill and soft skill. This internship provides significant added value for interns in understanding the implementation of digital branding strategies and social media management. And for the recommendation, for the intern is continuously hone technical skills and maintain professional relationship. For the company to optimize social media features such as TikTok Live and increasing visual documentation. And recommendation for the university is to strengthen partnership with various companies to provide more internship opportunities for students. That concludes my fieldwork practice presentation. Thank you for your attention and I apologize for any shortcomings. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.